Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam pembelajaran agama dan pada kesempatan ini Mister mendapat jadwal untuk share video pembelajaran. Jadi Mister akan menyampaikan materi lewat PowerPoint dan lewat video ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Ya, meskipun buku kalian belum sampai, tapi nanti juga Mister akan jelaskan mungkin hal-hal penting bisa kalian tulis di buku kalian, di buku catatan tuh. Buku catatan latihan digabung sih tidak masalah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar, meskipun kami hanya belajar lewat video pembelajaran ini, kiranya Kau menolong hamba-Mu yang berbicara dan anak-anak kami yang akan belajar ya Tuhan. Tolong mereka Bapa, biarlah mereka boleh memahami makna dari setiap pembelajaran yang hamba berikan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Mohon ampuni kami atas segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi Mister akan share PowerPoint-nya. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai satu tema, yaitu ya yang lalu Mister sudah menjelaskan tentang garis besar materi yang akan diajarkan kepada kalian pada semester ganjil ini, dan pada pertemuan ini kita mulainya dengan membahas tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, saya berharap anak-anak bisa menangkap makna dari setiap hal yang Mister jelaskan, karena yang Mister jelaskan ini juga kebanyakan tidak ada di buku kalian sebenarnya, tapi ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami. Kalau kalian memahami apa yang Mister jelaskan lewat gambar-gambar ini, kalian akan paham tentang materi ini secara umum gitu ya. Ya, kenapa sih kita harus belajar tentang karya keselamatan Yesus Kristus? Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi tentang karya keselamatan Yesus Kristus ini, maka murid diharapkan atau kalian diharapkan yang pertama dapat memahami tentang nubuatan PL, tentang kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi ini maksud daripada nubuatan PL ini, yaitu nubuatan PL yang ada di PB, itu Perjanjian Baru, bahwa di PL sudah berkata bahwa nanti Yesus Kristus akan lahir, dia berasal dari keturunan Daud. Jadi itu yang mau disampaikan, itu yang Mister ingin dicapai oleh kalian setelah mempelajari bagian ini. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari bab pertama ini, diharapkan anak-anak atau murid dapat memahami tentang tipologi PL, tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Apa itu tipologi? Yaitu bagian yang harus kalian cari, nanti bisa jelaskan di bagian akhir ya. Tipologi PL, atau secara sederhana tipologi berarti mau menjelaskan ada kisah-kisah atau hal-hal di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama yang hal itu tertuju kepada karya keselamatan dibuat oleh Yesus Kristus. Ya, kayak gitu ya. Oke, berikutnya juga dapat memahami makna penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Ya, kita semua tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apa saja maknanya selain daripada menebus dosa manusia? Atau apa makna yang kita dapatkan ketika Yesus menderita dan mati untuk kita? Nah, dapat memahami bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus saja, tidak ada di tempat lain, tidak ada di gereja, tidak ada di dalam diri seorang manusia, hanya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Ya. Oke, nah ini kira-kira ketika kalian melihat gambar ini, apa ya yang ada di benak kalian?
Ini posisi manusia. Anggaplah ini kita ya, manusia. Kemudian di sini ada Allah. Kemudian di sini ada pemisah. Apa sih maknanya ini? Apa sih makna gambar ini? Jadi makna gambar ini menunjukkan bahwa manusia dengan Allah itu ada jarak yang memisahkan, ada jurang pemisah. Mister, ini kan di gambar itu kan jurangnya kecil aja. Kayaknya bisa lompat deh. Orang ini anaknya kita manusia bisa lompat. Masa sih? Gak mungkin. Atau kita bisalah saya usaha sendiri untuk sampai ke sebelah sini, Kita mau datang ke sini tapi nggak bisa karena ada jurang. Kayaknya saya bisa deh. Nah, itu adalah pernyataan yang konyol. Tidak ada manusia yang bisa datang ke sini karena ada jurang. Ya udah, Mister, sebut jembatan. Nah, apa jembatannya? Itu pertanyaan buat kita. Nah, dosa memisahkan manusia dari Allah. Sama seperti gambar tadi bahwa karena dosa manusia yang begitu besar itu, maka dia terpisah dari Allah. Manusia mau ke sini tidak bisa karena ada dosa. Ada jurang yang memisahkan. Yang ada dia hidup di dalam dosa, berkenyang dalam dosa. Kematian itu sudah pasti buat dia. Ini keadaan manusia di bagian sini. Nah, untuk dia sampai ke sini tidak bisa karena di sini ada jurang pemisah, dipisah oleh dosa itu. Manusia mau ke sini tapi tidak bisa, dia berusaha kayak gitu, dia berusaha dengan cara sendiri untuk datang ke sini, sama sekali tidak bisa. Ada yang bilang, kira-kira ada yang bilang gini, kekayaan, kalau saya kaya nih, bisa nih datang kepada Allah. Bisa saya datang kepada Allah, itu saya punya uang yang banyak. Saya bisa beramal jadinya, sama seperti beramal, berbuat baik dengan uang saya. Karena itu saya bisa diselamatkan. Ingat, konsep dalam kekristenan bahwa keselamatan tidak didasarkan pada perbuatan baik manusia. Sama sekali tidak bisa dikaitkan bahwa kita diselamatkan karena kita berbuat baik atau karena agama. Kita tidak diselamatkan karena agama. Kita tidak diselamatkan karena kesalehan, menjaga diri kita supaya tetap dipandang, wah dia ini orang baik, wow dia ini orang yang selalu menjaga kehidupannya tetap suci. Tidak gitu. Kalau ini diandalkan, maka pasti manusia itu tetap saja akan jatuh. Tidak mungkin dia akan sampai ke sini. Itu semua karena dosa. Jadi semua ini sudah tercemari oleh dosa. Perbuatan baik kita sebesar apapun, perbuatan baik itu tetap tercemar oleh dosa. Nah, karena itu, seberapapun manusia berusaha datang ke sini, selalu akan sia-sia. Itu berdasarkan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mau seperti yang misalnya bilang tadi, mau perbuatan baik, kesalehan, pendidikan, atau amal, itu tidak akan menjamin kita untuk sampai ke sini. Makanya dia akan berkata, celaka, aku manusia celaka. Kalau dia mengandalkan ini, dan tetap ketika ada jurang pemisah antara Allah dan manusia, maka tetap manusia tempatnya harus akan di sini. Jadi tidak ada usaha manusia yang dapat membuat dia diselamatkan. Jadi semua usahanya akan sia-sia saja. Nah, karena itu ini ada kesimpulan pendek. Segala usaha dan perbuatan manusia tidak dapat membawa atau menyeberangkan dia ke sini nih. Menyeberangkan diri manusia atau dirinya kepada Allah yang kekal ke surga melewati jurang yang memisahkannya. Apakah ada jalan keluar yang lain? Gimana caranya supaya bisa sampai kepada Allah Bapa? Sehingga kita layak memanggil dia atau menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita berkenan kepadanya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Apa yang bisa kita buat? Atau apa jalan keluarnya? Adakah jembatannya? Ada. Tapi intinya bukan dari pihak kita manusia. Bukan yang ini yang seperti Mister bilang tadi, perbuatan baik, pendidikan, kesalehan,
Karena semua itu sia-sia, tapi hanya karena salib Kristus saja. Karena salib Kristus saja, maka kita yang ada di sini nih, yang pasti akan binasa kalau tidak ada salib ini, kita bisa sampai ke sini. Kristus telah dipakukan di atas kayu salib untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita. Hanya Dia jalan satu-satunya. Tidak ada keselamatan di luar Dia, keselamatannya di dalam Yesus Kristus saja. Karena itu akan dapat seperti ini. Orang yang tadinya di sini, kita yang tadinya di sini, pasti akan binasa secara kekal. Tapi karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, dan Dia memberikan kita iman, kepercayaan, maka kita dapat datang kepada Allah yang Maha Kasih dan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kita juga tidak masuk ke dalam hukuman yang akan datang. Kita berpindah dari kematian kepada hidup. Itu semua karena karya Yesus Kristus. Itulah mengapa tema kita ataupun materi kita adalah karya keselamatan Yesus Kristus. Itulah mengapa dijelaskan demikian. Lalu kita belajar tentang hal itu. Ada satu hal yang perlu kita pahami sebagai anak Tuhan, ya. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Ini ya, setelah Yesus Kristus menjadi jembatan antara kita dan Allah, kita mendapat penghiburan yang sejati. Apa penghiburan itu? Ini berdasarkan Katekismus Heidelberg Minggu 1, pertanyaan dan jawab pertama. Dikatakan begini, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepada Dia. Nah, ini apa sih yang orang di luar Kristen tidak miliki, dan apa yang orang Kristen miliki dalam hidupnya menjadikan dia pasti akan selalu terhibur? Cuma satu. Ini yang garis Mister tandai merah ini. Orang Kristen memiliki Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan dan kehidupan mereka. Orang di luar Kristus, mereka tidak punya Yesus Kristus. Apakah mereka bisa diselamatkan? Tidak. Kecuali mereka datang kepada Yesus Kristus dan Yesus berkenan kepada mereka, baru mereka bisa diselamatkan. Baru karya keselamatan itu berlaku buat mereka. Tetapi ketika mereka masih mengeraskan hatinya, hidup dalam dosa, tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan penghiburan yang sejati atau penghiburan yang satu-satunya. Ini jelas ya, bahwa penghiburan kita sebagai orang Kristen, bahwa Yesus Kristus itu adalah milik kita. Bahwa kita inilah milik daripada Yesus Kristus yang Dia telah tebus di atas kayu salib untuk keselamatan kita, anak-anaknya. Dia tidak hanya menebus kita, tapi Dia juga memelihara. Ini dikatakan sini. Dia memelihara sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa di surga. Coba, ini rambut nih loh. Rambut ini kita bilang, saya kadang-kadang nggak tahu ya, kalau rambut kita jatuh, kita tidur, tiba-tiba rambut kita rontok, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Karena kita dipelihara oleh Yesus Kristus, maka kita sehelai rambut namun kita bilang tidak berarti, itu juga diperhatikan. Karena itu berbahagialah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, karena kita adalah milik Yesus Kristus. Itu menjadi sukacita atau penghiburan kita yang sejati. Silakan anak-anak berupaya memahami bagian ini ya. Pertanyaan dan jawab ini, Katekismus Heidelberg ini. Ketika ada yang bertanya kepada kalian,
Kenapa sih kamu berbahagia? Atau kenapa sih kamu selalu kayak orang yang selalu terhibur? Jawaban cuma satu. Karena saya adalah milik Yesus Kristus. Saya tidak ada yang saya takuti. Karena Yesus adalah milik saya. Tinggal berkata seperti itu. Nah, sekarang apa inti dari Alkitab itu? Atau Alkitab itu berbicara tentang siapa atau tentang apa sih? Jawabannya cuma satu. Yesus Kristus. Alkitab hanya berbicara mengenai Yesus Kristus. Loh, Mister, di Perjanjian Lama kan berbicara mengenai bahasa Israel. Di PB kan banyak berbicara mengenai Paulus, murid-murid Tuhan Yesus. Kok Mister bisa bilang Yesus Kristus? Ya, memang benar demikian. Tapi inti dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Mister sederhanakan seperti ini. Perjanjian Lama berbicara mengenai Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia. Itu yang pertama ya. Dia lahir di kandang domba, kemudian dia disalibkan untuk penebusan sempurna dosa-dosa kita. Itu Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama berbicara mengenai Yesus Kristus yang akan datang. Untuk yang pertama. Kemudian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berbicara mengenai Yesus Kristus yang sudah datang untuk yang pertama dan yang akan datang untuk menghakimi manusia atau untuk kedatangannya yang kedua kali. Itulah makanya mengapa dikatakan Yesus Kristus adalah inti daripada Alkitab itu. Nah sekarang Mister pengen kalian ya anak-anak semua menyaksikan sebuah video tentang Alkitab dalam 1 menit ya. Dalam 1 menit. Dalam 10 menit tentang gambaran secara umum tentang Alkitab dalam 10 menit supaya ada pemahaman ya. Nah ini Mister ambil dari Tanya Alkitab ya. Dari YouTube Tanya Alkitab dan Mister rasa ini bagian yang pas untuk kalian pelajari, makanya Mister pengen kalian dengar dalam presentasi kali ini. Shalom, menjelaskan seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 10 menit. Siapa takut? Akan saya coba ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lengkap dengan seluruh isinya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang disebut ex nihilo. 6 hari Allah menciptakan semuanya itu. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya. Sejak itu Allah memberikan sebuah perjanjian kerja pada manusia, yaitu untuk berkuasa atas segala yang ada yang telah diciptakan Allah. Dan Allah pun menguji manusia pertama dengan sebuah ujian. Jika manusia taat, manusia mendapatkan hak atas surga yang seutuhnya. Namun jika tidak taat, manusia mendapatkan hukuman kekal. Ujiannya adalah mereka boleh memakan buah dari pohon mana saja yang ada di Taman Eden, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika mereka memakannya, manusia akan mati. Karena ketidaktaatannya, akhirnya manusia gagal dalam ujian. Seluruh umat manusia berdosa dan terkena kutuk kematian. Ular dikutuk, perempuan dikutuk, lelaki dikutuk, dan tanah pun dikutuk. Dan akhirnya mereka pun diusir dari Taman Eden. Namun Allah mengasihi manusia. Sejak itulah Ia menjanjikan juru selamat yang akan datang melalui benih perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Di luar Taman Eden, Adam dan Hawa mendapatkan keturunan mulai dari Kain, Habel, dan Set yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dari keturunan menuju keturunan lainnya, manusia menjadi semakin banyak di bumi. Namun, manusia semakin jahat di mata Tuhan. Allah pun menghukum manusia dengan air bah kecuali Nuh dan keluarganya, yang dimana Allah beranugerah kepada mereka. Setelah air bah, keadaan dunia mulai berubah. Dan dari ketiga putra Nuh lah, bangsa-bangsa dan berbagai bahasa terbentuk. Mereka terpencar dengan bangsa dan bahasa masing-masing karena mereka mencoba membangun menara Babel. Yafet adalah awal dari bangsa Eropa atau Barat, Ham adalah awal dari bangsa Afrika, dan Sem adalah orang-orang timur termasuk Israel. Namun dari seluruh bangsa, Allah ingin membentuk suatu bangsa yang dari sana Mesias akan dilahirkan. Karena Mesias tidak bisa dilahirkan tanpa sebuah bangsa, tanpa kota, dan tanpa identitas. Makanya, pembentukan bangsa ini penting sekali. Namun untuk menjadi bangsa, setidaknya ada 3 hal yang diperlukan. Rakyat, hukum atau undang-undang, dan tanah atau wilayah. Dan Perjanjian Lama menjelaskan bagaimana semua hal ini dapat tergenapi. Kitab Kejadian dan awal kitab Keluaran menjelaskan bagaimana rakyat terbentuk.
Bangsa itu dimulai dari bapa bernama Abram yang kemudian menjadi Abraham. Dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya untuk menuju tempat yang dijanjikan. Allah berjanji kepadanya, "Lihat bintang di langit dan pasir di laut, sebanyak itu keturunanmu." Dalam proses yang panjang, akhirnya ia mendapatkan Ishak di masa tuanya. Ishak pun tumbuh dan punya istri yang bernama Ribka, yang kemudian melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih oleh Tuhan bukan Esau kakaknya untuk menjadi bapa dari 12 putra. Nama Yakub pun berganti nama menjadi Israel, yang artinya Pangeran Allah. Nama inilah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi nama bangsa pilihannya yang merupakan keturunan dari 12 putra Yakub. Yusuf, anak terakhir kedua dari Yakub, dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga Yakub, cikal bakal Israel. Tapi dalam proses hidupnya, dari dibenci, dijual, difitnah, dan dipenjarakan bukan hal yang mudah. Namun imannya kepada Tuhan tidak berkurang. Dan dengan waktu Tuhan, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana melalui kuasa yang dimilikinya, keluarga Israel bisa tetap hidup dari bencana kelaparan yang ada di seluruh dunia. Kekuasaan Yusuf yang mengizinkan keluarga Israel dapat tinggal di tanah terbaik di Mesir, di tanah Goshen. Disinilah dari 70 orang menjadi 2 juta orang-orang Israel yang murni tanpa perkawinan campur. Setelah Raja Mesir berganti, keluarga Israel yang telah menjadi banyak menjadi sebuah momok untuk bangsa Mesir. Makanya Raja Mesir itu membawa kaum Israel ke dalam masa perbudakan. Namun Allah membangkitkan Musa untuk membawa keluar kaum Israel dari tanah Mesir. Musa bersama Harun menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Allah Israel lebih hebat daripada semua dewa Mesir melalui 10 tulah. Karena tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir adalah serangan terhadap ilah-ilah mereka. Makanya tulah ke-9 dengan jelas menyerang dewa terbesar mereka, yaitu dewa matahari. Melalui tulah itu, orang-orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir setelah 350 tahun diperbudak, diawali dengan perayaan Paskah pertama mereka. Setelah laut Tebrau terbelah, perjalanan bangsa ini di padang gurun sangat mengagumkan. Allah memberikan mereka pilar api dan pilar awan, mana dari surga, air dari batu, sandal yang tidak rusak, bahkan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah pun memberikan hukum-hukum kepada umat Israel. Dan kitab Keluaran sampai Ulangan inilah yang menjelaskan bagaimana hukum atau undang-undang terbentuk. Dari hukum moral yang dikenal dengan 10 hukum Taurat, hukum upacara seperti yang diberikan dalam kitab Imamat, dan juga hukum sipil untuk mengatur hubungan antara umat Israel. Namun karena ketidakpercayaan umat Israel atas berita baik yang diberikan 2 dari 12 pengintai, dan malahan mempercayakan diri mereka pada 10 sisanya, mereka dihukum Tuhan dengan harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka sudah punya rakyat, sudah punya hukum, tetapi mereka belum punya tanah. Makanya, kitab Yosua ini ada setelah 5 kitab Musa menjelaskan bagaimana tanah didapatkan. Yosua penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka pun menguasai tanah Kanaan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam 12 suku ditambah 1 suku Lewi yang tidak mempunyai tanah. Mereka mempunyai 48 kota orang Lewi yang tersebar di seluruh tanah Kanaan, agar setiap orang bisa belajar firman Tuhan melalui mereka. Namun setelah beberapa tahun Yosua meninggal, bangsa Israel menjadi bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Allah. Ini adalah periode hakim-hakim yang mempunyai kurun waktu 300 tahun. Periode ini selalu terjadi hal yang sama. Seperti sebuah siklus, bangsa Israel berdosa. Tuhan mengirimkan musuh untuk menghukum mereka. Mereka berteriak dan bertobat, lalu Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Masa ini terus-menerus terulang sampai akhirnya Samuel datang menjadi hakim terakhir dan nabi pertama bangsa Israel. Setelah beberapa waktu, rakyat Israel datang pada Samuel meminta seorang raja. Dalam hal ini, Samuel telah menjelaskan bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai raja mereka. Tetapi bangsa ini bersikuku yang seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja manusia. Walaupun konsekuensinya raja manusia akan menuntut pajak, mengambil anak-anak mereka menjadi budak, atau mereka harus ikut perang. Tetapi Allah mengizinkan mereka mempunyai seorang raja manusia. Maka raja pertama Israel adalah Saul. Namun Saul bukan raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Dan Allah pun membangkitkan Daud, seorang gembala yang berhasil mengalahkan Goliat untuk menggantikan Saul. Di masa akhir pemerintahannya, Raja Daud ingin membuatkan bait untuk Allah, karena kemah Allah yang telah ditetapkan di masa Musa hanya sebuah kain saja, sedangkan ia ingin membuatnya lebih baik. Walaupun begitu, Allah tidak mengizinkannya untuk membangun bait Allah, melainkan putranya Salomo karena tangan Raja Daud penuh darah. Setelah Raja Daud mempersiapkan segala bahannya, maka putranya Raja Salomo, manusia paling bijaksana di bumi, penulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, membangun bait Allah untuk pertama kalinya. Namun hidup Salomo hancur karena terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Walaupun akhirnya ia bertobat di masa tuanya dengan menulis kitab Pengkhotbah. Hal inilah yang membuat kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan yang dipimpin oleh Yeroboam disebut Kerajaan Utara atau Israel. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Rehoboam disebut Kerajaan Selatan atau Yehuda. Kerajaan ini hanya terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Raja-raja kerajaan utara tidak ada satupun yang baik. Mereka digambarkan Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti dosa Yeroboam yang menyembah kepada patung lembu emas. Meski diingatkan oleh banyak nabi-nabi seperti Amos dan Hosea akan kehancuran Samaria, ibu kota kerajaan utara, mereka tidak mau bertobat. Maka akhirnya pada tahun 712 sebelum Masehi, kerajaan utara hancur oleh bangsa Asyur.
Berbeda dengan kerajaan utara, kerajaan selatan mempunyai beberapa raja yang baik, seperti Yosia dan Hizkia. Namun dosa-dosa raja-raja terakhir tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan. Meskipun diingatkan oleh beberapa nabi seperti Yoel, Mika, Yesaya, Zefanya, Habakuk, dan Yeremia mengenai kehancuran negeri ini, beberapa raja tidak mendengar. Bangsa ini selama 3 periode mengalami masa pembuangan. Pada tahun 605 sebelum Masehi di mana Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel. Pada tahun 597 rombongan Yeskel dibuang ke Babel. Dan akhirnya Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel yang disaksikan Yeremia saat menulis kitab Ratapan. Inilah yang dijelaskan kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Tawarik. Namun Allah mengingat janjinya. Setelah masa 70 tahun, mereka akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya, ke tanah perjanjian. Pada tahun 536 sebelum Masehi, Zerubabel memimpin 49.897 orang untuk kembali. Ezra memimpin 1.754 orang pada tahun 455 sebelum Masehi untuk kembali memulihkan bait Allah. Dan pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia pun kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Ketiga nabi pun dikirim dalam periode ini untuk mengingatkan mereka akan pentingnya pembangunan ini, yaitu Nabi Hagai, Zakaria, dan akhirnya Maleaki. Setelah periode 400 tahun masa kegelapan, yaitu masa di mana Allah berhenti berfirman, di Bethlehem lahirlah Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Yesus pun hidup di dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia. Dan pada umur yang ke-30, ia memulai pelayanannya selama 3,5 tahun. Ia melayani di dunia dengan mengajar berkeliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Di akhir hidupnya, ia disalibkan untuk seluruh umat manusia. Setelah 3 hari, ia dibangkitkan dan menampakkan dirinya kepada seluruh muridnya selama 40 hari. Setelah itu ia naik ke surga seperti yang juga tercatat dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Ke-12 murid Yesus dikurangi Yudas Iskariot memulai penginjilan kepada seluruh bangsa. Petrus memimpin rasul lainnya untuk menyerukan nama Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, yang diawali dari rumah seorang kafir yang bernama Cornelius. Setelah itu Allah pun memanggil Saulus yang kemudian diubah namanya menjadi Paulus. Ia menjadi rasul Yesus yang menulis surat-surat terbanyak yang terdapat di Perjanjian Baru. Rasul terakhir Yohanes menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, di mana ia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih tepatnya masa di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai raja dari segala raja dalam kitab Wahyu, di mana langit dan bumi lama akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru seperti apa yang telah ia lakukan di kitab Kejadian, seperti pada mulanya. Dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Demikianlah ringkasan Alkitab dalam 10 menit. Gimana? Terlalu singkat ya? Memang saya tidak mungkin menjelaskan semuanya hanya dalam 10 menit. Alkitabnya saja tebal sekali kan? Semoga penjelasan yang sangat singkat ini, penjelasan yang hanya 10 menit ini dapat membantu kita dalam memahami Alkitab. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan sesuatu, silakan add line saya, Tanya Alkitab. Jangan lupa klik subscribe agar tahu jika ada video-video terbaru dari kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menjelaskan seluruh. Oke. Nah, jadi jikalau kalian ingin menyaksikan video tersebut, bisa dilihat di ini ya, link ini ya, di YouTube, akun YouTube dari channel YouTube dari Tanya Alkitab. Ya, di sana bisa dilihat tentang, nah ini sudah meskipun mungkin belum cukup jelas, tapi setidaknya memberi kita gambaran tentang isi keseluruhan daripada Alkitab itu. Seperti yang Mister bilang tadi bahwa isi Alkitab berbicara pada satu pribadi, itu Yesus Kristus. PL berbicara mengenai Yesus yang akan datang, kemudian PB berbicara mengenai Yesus yang sudah datang dan akan datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Ya, kayak begitu ya. Nah, sekarang Mister mau kalian untuk mencari di internet arti kata nubuat. Nubuatan itu apa sih maknanya dan tipologi. Nah, ini Mister akan bertanya kepada kalian pada pertemuan berikutnya. Silakan dipersiapkan, Mister akan tanya apa sih itu nubuatan dan apa sih itu tipologi. Itu yang perlu kalian pahami ya. Dan itu silahkan cari di internet, pasti bahannya ada. Kemudian bacalah ayat-ayat berikut dan berusahalah memahami maknanya. Ayat-ayat berikut akan berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang lahir di kandang domba untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama.
ayat-ayat PL maksudnya nih ya, tentang nubuatan. Nah, sekarang Mister harus tulis ayatnya. Kalian silakan perhatikan ayat-ayat yang harus kalian cari pada sisa pembelajaran ini. Nah, masih ada waktu, silakan kalian cari ayat-ayatnya ya. Baca ayat-ayat tersebut dan coba pahami. Yang pertama, coba mungkin dicari apa maknanya. Mika 5 ayat 1. Yesaya 53. Mazmur 22. Jadi coba dibaca aja dulu ya. Nah, silakan kalian baca, berusaha pahami. Kalaupun tidak begitu pahami tidak masalah, karena kita pada pertemuan meet nanti atau pada pertemuan berikutnya Mister akan bahas makna daripada setiap bagian-bagian ini yang berkaitan dengan karya keselamatan Yesus Kristus. Silakan kalian membaca dan cobalah untuk dipahami ya. Pertama, Kejadian 3 ayat 15, kemudian Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, kemudian Mika 5 ayat 1, Yesaya 53 dan Mazmur 22. Nah, bagian ini yang harus kalian perhatikan ya. Bagian itu yang harus diperhatikan untuk nanti kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi waktu yang tersisa ini kurang lebih 1 jam pelajaran. Silakan anak-anak membaca ini ya. Pertama, coba dicari dulu apa makna daripada kata nubuatan dan juga apa makna daripada kata tipologi, supaya nanti ketika Mister jelaskan pada pertemuan berikutnya kalian lebih paham gitu ya. Setelah itu kalian juga wajib membaca bagian ini dan nanti Mister akan tanya kepada kalian apa yang kalian dapatkan ya. Pada pertemuan berikutnya Mister akan bertanya. Oke. Ya, jadi bisa berharap kalian bisa mengerjakan yang baik ataupun kalian bisa belajar yang baik. Nanti pada pertemuan berikutnya Mister akan tanya. Jadi boleh kalian catat-catat apa yang kalian dapatkan. Sehingga ketika Mister tanya nanti kalian langsung bisa menjawab. Tidak usah takut salah, coba saja. Coba juga cari di internet, tidak masalah untuk makna-makna dari ayat ini. Jadi demikian saja untuk pertemuan pembahasan materi kali ini. Dan terima kasih untuk partisipasi kalian. Mister berharap kalian selalu sehat. Dan Mister berharap kalian selalu berada selalu diberkati oleh Tuhan dan juga keluarga kalian ya. Tetap jaga kesehatan ya. Hanya Tuhan memberkati kalian semua. Nah, kita untuk Mister mengakhiri materi yang Mister sampaikan, kemudian kalian belajar secara mandiri dari panduan yang Mister berikan. Karena itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri ya. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu tentang karya keselamatan dalam Yesus Kristus, bagaimana kami sebagai manusia hanya bisa selamat hanya karena Engkau, Tuhan. Lalu tolonglah kami, biarlah kami selalu memaknai bagian ini, dan biarlah kami selalu sadar bahwa keselamatan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami terus, ini doa kami. Mohon ampuni kami atas segala dosa kami, dan tolonglah anak-anak kami yang melanjutkan pada pelajaran agama ini untuk mengisi 1 jam tersisa untuk mereka mencari makna daripada ayat-ayat dan juga kata-kata yang saya sudah bagikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati ya.